3 hari ke kampung tapi nggak bawa anak-anak karena mau menghadiri acara pesta. Hai guys, jadi ini adalah sejarah dari peribu-ibuanku meninggalkan anak-anakku selama 2 malam 3 hari jauh ke kampung. Kalian tahu nggak guys, ini tuh part tersedih aku yang nggak bisa aku deskripsikan bagaimana caranya karena bener-bener terpaksa harus ditinggalin. Mulai dari aku bangun tidur, aku tuh nggak bisa nahan tangis aku, air mataku selalu keluar karena sedih banget ninggalin mereka berdua karena masih kecil-kecil. Nah, sebelum berangkat kami itu berdoa dulu meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kami tiba dengan selamat di tujuan. Aku sebenarnya yakin banget kalau anak-anak di tangan onti-ontinya pasti aman dan nyaman dan terkendali, pokoknya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi yang namanya ibu-ibu ya kan nggak bisa dibohongin kalau kita tuh nggak bisa jauh dari anak-anak kita. Terus habis itu aku tuh overthinking terus, tahu nggak sih? Apalagi kalau misalnya pas kita mau berangkat anak kita tuh nangis-nangis minta ikut. Ini part yang nggak bisa aku tahan, langsung air mata aku tuh keluar. Oke lah, kita pamit-pamitan dulu sama mereka semua, sama Kak Bibi, anak-anak dan semua onti tulang. Begitulah kira-kira guys. Tapi mau gimana ya kan karena kita udah sempat beli tiket cuma 2 doang. Dadah dia. Dadah. Dan aku pun nangis lagi di dalam mobil. Suamiku juga kayaknya udah hampir nangis karena dia cuma bisa diam doang. Karena sesedih itu aku gak pernah jauh dari anak-anak aku. Dan akhirnya kita pun bawa santai, bawa senyum semuanya karena semua akan baik-baik saja. Setelah itu tantenya sudah melapor kalau anak-anak sudah anteng, diam, tenang karena sudah dibawa jalan-jalan dan dibawa jajan guys. Puji Tuhan mereka sudah happy sama tulang dan tantenya, dan mama bapaknya pun juga happy di perjalanan menuju ke bandara. Meskipun sebelum berangkat aku tuh selalu overthinking, aku kasih tahu ke tantenya kalau misalnya kami kenapa-napa tolong anak aku dijaga, disayang, tidak boleh diberikan ke siapapun. Pin ATM dan semua usaha-usaha suamiku aku kasih tahu ke adik-adik aku. Sampai se-overthinking itu, bayangin lah. By the way, kalian jangan salfok sama koper kami ini ya guys. Meskipun kami cuma 3 hari tapi koper kami tuh kudu gede-gede karena berencana pengen bawa oleh-oleh dari kampung. Dan juga supaya tempat sepatu aku tuh aman dan tas aku juga aman di dalam koper. Jujur banget nih ya guys, aku tuh manusia paling takut naik pesawat. Entah kenapa sampai sekarang aku nggak berani. Pokoknya kalau aku udah di dalam pesawat, seluruh kehidupan aku, jiwa ragaku kuserahkan sama Tuhan. Supaya Tuhan melindungi kami semua yang ada di dalam pesawat, kru-kru dan juga pesawatnya tetap aman. Nah, sebelum naik pesawat, kita isi dulu perut dengan makanan supaya tidak lapar. Karena dari pagi kita belum makan, sementara pesawat kita berangkat jam 12. Nah, kita sudah sampai ke ruang tunggu. Sementara itu aku bikin konten, suamiku sibuk kerja. Sepertilah kira-kira guys. Meskipun kita dalam perjalanan, tapi kalau masalah kerja wajib dilakukan. Itulah ya kan, demi cuan guys, apapun kita lakukan yang penting halal. Aku bilang ke suamiku selama 2 jam perjalanan di dalam pesawat itu aku tuh bener-bener gak tenang, gundah gulana. Pas di dalam pesawat itu goyang-goyang